Baik, selamat siang untuk kita semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan dalam pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi, balita, dan anak. Diharapkan setelah proses pembelajaran ini, mahasiswa memahami, kembali dapat menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Mahasiswa dapat mendeteksi pertumbuhan dan perkembangan daripada neonatus, bayi, dan balita. Baik, dikatakan pertumbuhan bertambah banyak dan besarnya sel seluruh bagian tubuh yang bersifat kualitatif dan dapat diukur dengan ukuran panjang badan, berat badan, umur tulang, keseimbangan metabolik. Sementara perkembangan adalah bertambah sempurnanya fungsi dan alat tubuh atau skill termasuk emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya bersifat kualitatif. Pola pertumbuhan dan perkembangan yaitu pola pertumbuhan fisik, yaitu prinsip cephalocaudal dan prinsip proximodistal. Dikatakan prinsip cephalocaudal adalah perkembangan mulai dari awal, yaitu pembentukan daripada sel otak, dan perkembangannya sampai pada daerah-daerah proksimal sampai ke daerah-daerah distal, yaitu pada ekstremitas. Dikatakan pola perkembangan dari umum ke khusus, semua skill atau kemampuan daripada keterampilan dari masa bayi itu dimulai dari hal yang umum. Contohnya, bayi yang mau akan berjalan, bayi diawali dengan pergerakan bolak-balik badan, dia tengkurap, dia merangkak, dia berdiri, dia berjalan dan berlari. Lalu pola perkembangan berlangsung dalam tahapan perkembangan masa prenatal, yaitu perkembangan di masa pada mulai di dalam kandungan, yaitu mulai dari pertemuan antara sel ovum dan sperma. Lalu tahapan perkembangan mulai dari masa neonatus, dari bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Lalu pada usia bayi, usia anak, dan pada masa remaja. Pola perkembangan dipengaruhi oleh kematangan dan latihan. Semakin banyak latihan yang dimiliki, diberikan, maka semakin matang kemampuan daripada bayi atau balita untuk melakukan suatu keterampilan atau skill atau kemampuan melakukan sesuatu. Tahapan dalam perkembangan dimulai dari tahapan masa prenatal, di mana masa embrio, yaitu masa konsepsi sampai usia 8 minggu, dan dikatakan masa janin, yaitu masa dari usia 9 minggu sampai dengan lahir. Yang kedua adalah masa pasca natal, di mana setelah bayi itu lahir 0 sampai 28 hari, dan masa bayi 1 bulan sampai dengan 12 bulan. Yang ketiga adalah masa prasekolah, yaitu prasekolah awal, yaitu mulai dari playgroup dan sekolah akhir. Lalu masa sekolah, di mana terjadi masa pubertas dan masa adolescent, yaitu masa remaja. Dalam pertumbuhan dan perkembangan ada banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal atau lingkungan. Faktor internal yaitu faktor ras, etnis, suku, bangsa. Ada faktor keluarga,
faktor umur, faktor jenis kelamin, kelainan genetik, dan kelainan kromosom. Ini faktor-faktor yang terjadi di dalam diri daripada bayi itu sendiri, baik dari hubungan gen, keluarga, orang tua, ibu dan ayah. Yang berikutnya adalah faktor eksternal atau lingkungan, yaitu faktor pranatal, lingkungan pranatal sebelum dia lahir. Ada faktor gizi, ada faktor mekanis, ada toksin, ada endokrin, ada radiasi, ada infeksi, ada imunologi, ada anoksia, embrio, dan psikologis ibu. Sementara faktor pasca natal setelah bayi itu lahir, ada lingkungan biologis. Lingkungan biologis yaitu ada ras, ada jenis kelamin, ada umur, gizi, perawatan kesehatan, imunitas, penyakit, fungsi metabolik, dan hormon. Ini semua berasal dari struktur tubuh biologis daripada bayi itu sendiri. Faktor fisik, ada faktor cuaca, musim hujan atau musim kemarau, ada faktor keadaan geografis suatu daerah, ada faktor sanitasi, lingkungan di mana bayi itu berada, keadaan rumah, radiasi, atau kontak dengan ultraviolet. Ada faktor psikologis, yaitu faktor stimulasi dari lingkungan, faktor motivasi belajar, kemauan untuk berlatih, untuk belajar, faktor ganjaran, faktor kelompok, sebaya, teman sebaya. Lalu faktor stres, faktor sekolah, cinta kasih, dan kualitas interaksi anak dan orang tua. Lalu ada faktor keluarga dan adat istiadat, di mana sangat mempengaruhi adalah faktor pekerjaan, pendidikan orang tua, jumlah saudara, jenis kelamin dalam keluarga. Karena semakin banyak pendapatan dalam keluarga, maka kebutuhan daripada anak pada masa tumbuh kembang akan dipengaruhi. Semakin tinggi pendidikan orang tua, maka orang tua akan semakin memperhatikan proses pertumbuhan. Jumlah saudara yang banyak akan mempengaruhi dalam memenuhi suatu kebutuhan, serta jenis kelamin. Jenis kelamin sangat berperan. Ada satu suku yang sangat memperhatikan jenis kelamin, yaitu laki-laki lebih dominan. Stabilitas dalam rumah tangga, kepribadian ayah dan ibu, adat istiadat, agama, urbanisasi, dan kehidupan politik. Ini akan mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan. Stabilitas dalam rumah tangga, kehidupan dalam keluarga, terjadi keharmonisan. Kepribadian ayah dan ibu akan mencerminkan kehidupan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Adat istiadat pun demikian. Anak tumbuh dari adat istiadat kebiasaan yang biasa dilakukan oleh keluarga. Lalu agama, bagaimana dalam membina spiritual daripada anak tersebut, urbanisasi dan kehidupan politik. Dalam kehidupan tumbuh kembang, ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan. Yang pertama adalah kebutuhan asuh. Kebutuhan asuh mencakup kebutuhan fisik dan biomedis, yaitu nutrisi, perawatan, kesehatan dasar, pakaian, perumahan, kebersihan diri dan lingkungan, olahraga, dan rekreasi. Kebutuhan yang harus dipenuhi dalam memenuhi kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Kebutuhan ASI, yaitu kebutuhan emosi dan kasih sayang. Ada kasih sayang orang tua sehingga anak merasa aman. Bagaimana harga diri anak harus diperhatikan
jangan karena kita melihat dia kecil dan kita menganggap remeh, akan terbentuk pribadi yang sangat tidak mendukung. Lalu dukungan atau dorongan dari orang tua, kemandirian sangat penting untuk memupuk dan memberikan rasa percaya diri, rasa memiliki kebutuhan akan sukses. Dan yang ketiga adalah kebutuhan asa, di mana di dalamnya mencakup kebutuhan stimulasi atau rangsangan dari lingkungan luar anak, di mana anak itu berada. Deteksi dini dalam pertumbuhan dan perkembangan. Dalam pertumbuhan dan perkembangan kita perlu mendeteksi secara dini sehingga kita dapat mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pemantauan pertumbuhan. Di sini pemantauan pertumbuhan kita menggunakan ukuran antropometri, yaitu berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lipatan kulit, lingkar lengan. Berat badan biasanya kita menggunakan timbangan, ya. Apakah timbangan berdiri ataukah timbangan elektrik, apakah timbangan dacin. Dan indikator dari pengukuran berat badan yaitu untuk menilai keadaan gizi, monitor keadaan kesehatan, atau sebagai panduan untuk pengobatan penyakit. Yang ketiga, dasar perhitungan obat dan makanan. Untuk memantau akan kenaikan berat badan, yaitu dilihat dari umur. Bayi baru lahir biasanya terjadi penurunan berat badan karena terjadi penyesuaian dari kehidupan dalam uterus ke luar uterus. Biasanya berat badan bayi stabil pada hari ke-10. Usia atau umur 10 hari berat badan bayi masih seperti berat badan baru lahir. Pada usia 5 bulan, maka kenaikan berat badan terjadi 2 kali berat badan lahir. Jadi kalau dia lahir 3 kilo, maka usia 5 bulan otomatis akan berat badannya menjadi 6 kilo. Usia 1 tahun 3 kali berat badan lahir. Usia 2 tahun 4 kali berat badan lahir. Prasekolah meningkat 2 kali 2 kilo per tahun. Kalau adolescent 3 sampai 3,5 kilo per tahun. Kenaikan berat badan pada tahun-tahun pertama dengan gizi yang baik, bila anak mendapat gizi yang baik, maka pada triwulan pertama akan terjadi kenaikan berat badan 700 sampai 1000 gram per bulan. Triwulan kedua terjadi kenaikan 500 sampai 600 gram per bulan. Triwulan ketiga 350 sampai 450 gram per bulan. Triwulan keempat 250 sampai 350 gram per bulan. Terjadi penurunan diakibatkan karena anak sudah mulai melakukan perkembangan aktivitas, mulai bergerak, berguling, merangkak, dan latihan berjalan. Ini adalah rumus perkiraan berat badan menurut Bregman tahun 1992. Nah, menurut Bregman, perkiraan berat badan bisa diukur secara normal mulai dari usia 3 bulan sampai 12 bulan dengan rumusan umur dalam bulan tambah 9 bagi 2. Nah, kalau dia umur 3 bulan tambah 9 berarti 12. 12 bagi 2 sama dengan 6, berarti umur 3 bulan dia berat badannya 6 kilo dan seterusnya. Nanti bisa dapat dihitung secara berkelompok tugas, ya. Tinggi badan, ini biasanya dengan menggunakan alat infantometer atau stadiometer atau pita pengukur. Nah, biasanya kalau bayi kurang dari 2 tahun kita
mengukur dengan posisi berbaring. Kalau usia di atas 2 tahun dengan posisi dia berdiri. Nah, biasanya kenaikan posisi dalam mengukur ini adalah posisi tegak, ya, dengan alat stadiometer yang kita gunakan. Kalau dalam mengukur tinggi badan, biasanya diperlukan 2 tenaga. Satu orang mengatur posisi dengan memberikan instruksi, satu orang memegang atau mengecek posisi, mengatur alat pengukur. Indikator dari pengukuran tinggi badan yaitu pengukuran objektif dan dapat diukur. Alat dapat dibuat sendiri, murah dan mudah dibawa. Kerugiannya, perubahan tinggi badan relatif terjadi secara pelan. Nah, sukar untuk mengukur tinggi badan dengan tepat karena biasanya alat pengukurnya berbeda-beda. Perlu tenaga lebih dari 1 orang menggunakan 2 posisi yang terlentang dengan berdiri. Perkiraan tinggi badan pun dapat diperkirakan sebagai berikut. Usia 1 tahun biasanya terjadi kenaikan tinggi badan 1,5 kali tinggi badan lahir. 4 tahun 2 kali tinggi badan lahir. 6 tahun 1,5 kali tinggi badan usia 1 tahun. 13 tahun 3 kali tinggi badan lahir. Dewasa 3,5 kali tinggi badan lahir atau 2 kali tinggi badan usia 2 tahun. Ya, kalau bayi usia 4 tahun dia lahir dengan panjang badan 50, berarti dikalikan 2, 100. Berarti usia 4 tahun dia memiliki tinggi badan 100. Nah, ini rumusan Breitman juga. Lahir 50 cm, usia 1 tahun 75 cm, umur 2 sampai 12 tahun sama dengan umur kali 6 tambah 77. Berarti kalau dia usia 2 tahun, 2 kali 6 12, 12 tambah 77 berarti dia tinggi badannya 89 pada usia 2 tahun. Rumus prediksi genetik tinggi badan anak. Nah, ini tinggi badan anak perempuan dan anak laki-laki bisa diprediksi tinggi badannya berapa. Dilihat dari tinggi badan ayah kurang 13 tambah tinggi badan ibu dibagi 2. Lalu bisa ditambah 8,5 dan dikurangi 8,5 cm. Maka akan mendapat rentang usia dalam kenaikan tinggi badan daripada anak perempuan. Demikian pun anak laki-laki. Kalau anak laki-laki tinggi badan ibu kurang 13 tambah tinggi badan ayah dibagi 2 ditambah atau dikurangi 8,5 cm. Lingkar kepala normal itu 34 sampai 35 cm pada bayi baru lahir. Penambahan lingkar kepala 0,5 cm per bulan. 6 bulan pertama pertumbuhan lingkar kepala paling cepat dibandingkan pada tahun-tahun berikutnya karena masih dalam tahap perkembangan otak. Tahun berikutnya lingkar kepala bertambah tidak lebih dari 5 cm. Sampai usia 18 tahun lingkar kepala perempuan 52 sampai 57,5 cm dan laki-laki 52 sampai dengan 60 cm. Berat otak baru lahir 350 gram dan usia 1 tahun 900 gram. Dan pertumbuhan otak pada usia 6 tahun akan mencapai 90 gram, 90%, artinya bahwa sudah terjadi perkembangan pertumbuhan yang optimal.
Pengukuran lingkar kepala digunakan untuk menilai pertumbuhan otak. Penilaian ini dapat dilihat apabila pertumbuhan otak kecil, yaitu terjadi mikrosefali, maka menunjukkan adanya retardasi mental. Sebaliknya, bila otaknya besar, volume kepala meningkat akibat penyumbahan pada aliran cairan cerebrospinalis. Lingkar lengan pada anak baru lahir 11 cm, tahun pertama 16 cm, tahun ketiga tidak ada perubahan. Lingkar lengan mencerminkan pertumbuhan jaringan lemak dan otot, sehingga penilaian lingkar lengan dapat dipakai untuk menilai status gizi pada anak usia prasekolah. Lipatan kulit, ketebalan kulit pada daerah trisep dan subscapular. Pertumbuhan jaringan lemak di bawah kulit mencerminkan kecukupan adanya energi. Dalam pemeriksaan fisik dapat melihat bentuk tubuh, perbandingan bagian anggota tubuh dan anggota gerak lainnya. Ini menentukan jumlah jaringan otot. Pemeriksaan lab menilai keadaan tulang dengan penyakit tertentu. Lalu pemeriksaan radiologi di sini menilai umur tulang, seperti umur tulang, maka dapat dicurigai adanya gangguan. Penilaian perkembangan tujuannya mengetahui kelainan perkembangan anak dan hal-hal lain yang merupakan resiko terjadinya perkembangan tersebut. Kedua, mengetahui berbagai masalah perkembangan yang membutuhkan pengobatan dan konseling genetik. Ketiga, mengetahui anak perlu dirujuk ataupun tidak. Nah, dalam menilai perkembangan atau deteksi perkembangan ada cara dengan menggunakan Denver Development Screening Test, menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan, kuesioner perilaku anak prasekolah, tes daya lihat dan tes kesehatan mata anak prasekolah, dan tes daya dengar anak. Ya, sekian untuk pertemuan kita tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan dan deteksi dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kita akan masuk pada pertemuan yang berikutnya, yaitu tentang stimulasi. Namun ada tugas yang harus kalian lakukan, yang kalian kerjakan, yaitu kalian melakukan penilaian terhadap bayi atau balita atau anak prasekolah dengan melihat berat badan, tinggi badan, lingkar lengan yang telah tadi dijelaskan, dan dapat dipresentasikan apakah sudah sesuai usia anak dengan berat badan yang dimiliki. Akan diberikan form dalam melakukan pengkajian. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih dan selamat siang.